Fajar baru saja menyapa, tapi sinar matahari masih malu-malu menyusup di balik kabut pagi. Suara ayam berkokok bersautan menjadi latar saat Dirga dan Guntur berdiri di depan rumah. Tas besar menggantung di punggung mereka, menyiratkan tekad yang tak tergoyahkan. Kalian tidak harus pergi dari desa ini. Suara berat Abah mencoba menahan langkah mereka. Abah, ini satu-satunya cara. Jawab Dirga dengan mata tajam. Setan nenek tua dan makhluk berwujud singa tak akan berhenti mengejar. Jika kami tetap ada di sini, desa ini akan hancur. Dirga benar, Bah. Kami akan lebih aman bersama Nyai Jambrong. Tambah Guntur. Abah terdiam, menghela nafas panjang. Mata tuanya menatap anak-anak dengan perasaan bercampur aduk. Ia tahu keputusan ini tidak diambil sembarangan. Kalau begitu, Abah tidak melarang. Tapi bawa ini. Abah menyerahkan telepon genggam tua milik emak. Sering-sering kabari kami. Iya, Bah. Dirga janji. Tak lama emak muncul tergesa-gesa dari dalam rumah, membawa kantong plastik penuh bekal. Ini nasi buat kalian. Jangan sampai ngerepotin Nyai Jambrong ya. Iya, Mak. Terima kasih. Dirga pamit. Guntur juga, Mak. Mereka mencium tangan Abah dan emak sebelum melangkah menuju terminal. Di sepanjang jalan, perasaan mencekam tak kunjung pergi. Hati mereka terusik oleh bayangan kegelapan yang seolah mengikuti setiap langkah. Beberapa hari sebelumnya mereka telah menyelamatkan Hisna dari gubuk terkutuk dan menitipkannya pada keluarga terpercaya. Namun, kabar yang datang kemudian membuat bulu kuduk merinding. Pak D. Hisna, yang diduga pelaku ritual itu, ditemukan tewas mengenaskan dengan tubuh terkoyak seperti dicakar makhluk buas. Itu pasti makhluk berwujud singa atau harimau itu. Gumam Dirga saat mendengar kabar dari Hisna di telepon. Tapi kenapa makhluk itu justru membunuh Pak D-nya? Yang jelas-jelas melakukan ritual. Tanya Guntur bingung. Dirga menggeleng. Jawaban tak pernah jelas. Hanya satu yang pasti, mereka harus segera menemui Nyai Jambrong. Pertarungan para tua. Rumah tua itu berdiri rapuh di bawah bayangan pohon besar. Diterangi hanya oleh nyala lampu minyak. Obor-obor yang di pekarangan menyala redup, menanti padam seiring malam semakin larut. Nyai Jambrong berdiri di ambang pintu rumahnya. Tatapannya penuh kewaspadaan, menembus pekatnya kegelapan. Jadi kau sudah menyadari kedatangan kami. Suara serak menyapa diiringi langkah tertatih seorang nenek tua yang muncul dari bayang-bayang. Tidak, aku hanya menikmati udara malam. Balas Nyai Jambrong dengan tenang. Pembual. Cibir nenek itu, senyumannya mengancam. Tiba-tiba suasana berubah mencekam. Rumah Nyai Jambrong dikepung makhluk-makhluk menyerupai manusia, tetapi tubuh mereka tak utuh. Mereka menari-nari dengan gerakan anggun yang aneh, disertai tawa menyeramkan. Serat! Dalam sekejap, nenek tua itu sudah berada di depan Nyai Jambrong. Tongkatnya melesat nyaris menghantam wajah lawannya. Namun Nyai Jambrong tetap bergeming. Tak perlu banyak bicara. Di mana kedua bocah laki-laki itu? Tanya nenek itu dengan nada mengancam. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Jawab Nyai Jambrong dingin. Tanpa disadari oleh nenek tua itu, tangan Nyai Jambrong hampir saja mendarat di perutnya. Kurang ajar. Ketegangan memuncak menjadi pertarungan sengit. Tongkat nenek itu menghitam, menyatu dengan tubuhnya, memancarkan aura gelap yang menakutkan. Nyai Sukmo Ireng,
Jadi itu benar dirimu? Kau mengenalku? Sukmo Ireng terkekeh, puas. Namaku memang melegenda. Bahkan kau yang hidup ratusan tahun setelah zamanku pun tahu siapa aku. Nyai Jambrong hanya mengendus. Bagaimana aku tidak tahu? Pengikutmu membuat kekacauan di mana-mana. Saat itu makhluk-makhluk penari mengibarkan kain bertuliskan aksara Jawa. Nyai Sukmo Ireng, nyai tercantik sejagat. Mereka menari dengan riang sambil menyebut-nyebut nama Sukmo Ireng, menambah keanehan suasana. Namun pertarungan antara dua nenek sakti itu segera berlanjut. Mereka bertarung seperti angin yang saling beradu. Tubuh mereka tak pernah bersentuhan, seolah menari di bawah sinar bulan. Cukup, Nyai. Kemampuanmu tak cukup untuk melawanku. Ujar Nyai Jambrong dengan suara tenang, tetapi tajam. Kau terlalu percaya diri. Tentu saja, aku tahu. Aku bukan tandingan tuanmu. Tapi, aku bisa menumbangkanmu dalam 3 jurus. Nyai Jambrong tiba-tiba mengambil jarak. Matanya menatap tajam ke arah Sukmo Ireng. Kegelapan di sana terasa semakin menekan, memancarkan aura yang luar biasa menyeramkan. Dari balik bayangan, muncul sesosok makhluk berwujud harimau hitam besar, Raden Singogaluh. Ia berjalan perlahan, tubuhnya memancarkan energi hitam yang menyelimuti sekelilingnya. Jangan buang waktu. Di mana bocah keturunan Dharma Wijaya itu? Geram Raden Singogaluh. Nyai Jambrong berusaha menahan gentar yang menyelimuti tubuhnya. Tangannya berkeringat, tetapi ia tetap berdiri tegap. Walau kau membunuhku, kau tak akan mendapatkan apapun tentang mereka dariku, Raden. Kau tidak akan mati. Sukmo Ireng tertawa dingin. Kau hanya akan menjadi salah satu penariku. Maaf, aku lebih memilih mati. Balas Nyai Jambrong tegas. Suasana semakin mencekam hingga tiba-tiba sebuah keris melayang di udara, menancap di antara Nyai Jambrong dan Raden Singogaluh. Jangan ganggu eyang kami. Terdengar suara lantang diiringi gemuruh petir. Guntur dan Dirga muncul dari kegelapan, menghadapi Raden Singogaluh dengan tekad bulat. Serangan mereka bergantian menghujani makhluk itu, tetapi kekuatannya tak tergoyahkan. Kau berani menantangku? Geram Singogaluh, energinya semakin menggelap. Biar ku buktikan perbedaan kekuatan antara aku dan kalian manusia lemah. Cakar besar Singogaluh melesat ke arah Dirga, tetapi keris Dasa Sukma berhasil menahan serangan itu. Meski begitu, kekuatan serangan tersebut hampir membuat Dirga kehilangan keseimbangan. Jangan menyerah. Seru Guntur mendorong Dirga dengan telapak tangannya, memberi tambahan tenaga untuk menahan serangan itu. Pertarungan terus berlangsung sengit. Dirga memanfaatkan keris pusakanya yang bergerak lincah di udara, sementara Guntur menghujani Singogaluh dengan kilatan petir dari tangannya. Namun semua serangan itu seolah tidak berarti di dalam kekuatan mengerikan sang Raden Singogaluh. Biar ku tunjukkan bahwa kalian hanya serangga di hadapanku. Raung Singogaluh. Tubuhnya memancarkan aura hitam pekat yang menyelimuti seluruh medan pertarungan. Guntur dan Dirga tetap berdiri tegap, meski tubuh mereka bergetar karena tekanan. Tak peduli seberapa kuat kau, kami akan tetap tidak akan mundur. Balas Dirga dengan suara penuh tekad. Namun, dalam hati mereka, pertanyaan besar tetap bergema. Bagaimana cara mengalahkan makhluk sekuat ini? Merasakan bahaya yang akan datang, pukulan Guntur dan serangan keris Dasa Sukma menyatu pada satu titik. Mereka mengincar dahi harimau berbulu hitam itu. Mereka menduga serangan itu akan melesat,
Namun Raden Singogaluh hanya diam dan menerima serangan yang pernah menaklukkan orang-orang sakti dan dedemit yang sebelumnya mereka lawan itu. Serangan itu mendarat tepat di dahi Raden Singogaluh. Namun sosok itu sama sekali tidak terluka. Gila. Guntur tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tidak mungkin. Bahkan serangan keris Dasa Sukma. Serangan terkuat mereka takluk di hadapan makhluk itu begitu saja. Kalau kalian sudah mengerti, saatnya kami menghabisi nenek peot itu, ucap Raden Singogaluh. Hembusan angin melesat singkat. Sosok Raden Singogaluh tak lagi di posisinya. Nyai Sukmo Ireng pun menghilang. Guntur dan Dirga sadar bahwa kedua sosok mengerikan itu akan muncul di suatu tempat. Serat! Sebuah cakaran dan serangan tongkat hitam mengarah ke arah Nyai Jambrong. Tapi belum sempat serangan itu mendarat, kedua pemuda itu menghadang dan membentangkan tangannya melindungi gurunya dari kedua serangan itu. Bocah-bocah goblok. Nyai Jambrong panik melihat kedua muridnya itu menghadapi dua serangan yang mematikan. Namun tidak ada niat dari Guntur dan Dirga untuk menyingkir. Nyai Jambrong pun bersiap menyingkirkan mereka berdua dari serangan itu. Namun sebelum itu terjadi, serangan Raden Singogaluh dan Nyai Sukmo Ireng berhenti tepat di depan mata mereka. Keringat menetes di pelipis Dirga, dan wajah Guntur gemetar mendapati cakar Raden Singogaluh berjarak tak lebih dari sejengkal di hadapan matanya. Nafas mereka tersengal-sengal, seolah sudah membayangkan kematian. Saat itu pun mereka tak mampu berpikir apapun atas semua yang terjadi. Dia cuma nenek tua yang akan segera mati. Untuk apa kalian mengorbankan nyawa kalian? Nyai Sukmo Ireng menarik tongkatnya dan mendekat ke arah Dirga. Tidak butuh alasan. Tidak butuh alasan untuk melindungi orang yang berharga bagi kami. Balas Dirga masih dengan kepanikannya. mata itu. Kalian benar-benar siap mati demi guru kalian? Tanya Raden Singogaluh. Kami tidak akan pernah siap mati. Dosa kami masih banyak. Sama seperti kami tidak akan pernah siap jika ditinggal mati oleh Eyang. Balas Guntur. Suasana hening. Tarian-tarian aneh dari para pengikut Raden Singogaluh itu pun berhenti. Sudah, cukup Raden. Tanya Nyai Jambrong yang seolah mulai membaca maksud situasi itu. Kekuatan yang menekan begitu kuat perlahan menghilang. Suasana malam kembali tenang dan sosok-sosok penari itu menghilang, menyisakan mereka berlima di sana. Ada berapa lagi yang bersama kalian? Tanya Raden Singogaluh tiba-tiba. Bersama kami. Dirga tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Raden Singogaluh. Tidak banyak, tapi cukup. Balas Nyai Jambrong yang bergerak berpindah ke depan Guntur dan Dirga, mengambil alih keadaan itu. Ada kekuatan dari Tanah Dewata, penempa pusaka, perguruan dari timur, dan pembawa takdir Sambara. Nyai Jambrong menjelaskan keadaannya pada Raden Singogaluh, sedangkan Dirga dan Guntur masih meraba apa yang dimaksud. Aku merasakan sisa-sisa keberadaan Panglima Gerah Alaswana Marta, Dewi Sendang, raksasa penunggu bukit, hingga penguasa laut selatan dari kalian. Nyai Jambrong mengingat kejadian-kejadian sebelumnya saat mencegah terbukanya gerbang Jagat Segoro Demit. Mereka pernah bertarung bersama kami. Balas Nyai Jambrong berusaha untuk tenang. Eyang, ini semua perbincangan tentang apa? Guntur berusaha memahami, namun bukannya menjawab. Nyai Jambrong hanya memberikan lirikan tajam pada Guntur sebagai isyarat agar diam. Raden Singogaluh memutari mereka bertiga dan berhenti di hadapan Dirga. Ia memperhatikan keris Dasa Sukma dengan tatapan yang berbeda. Tak
kusangka aku akan melihat pusaka ini lagi. Ia pun menatap Dirga, kali ini dengan tatapan yang lebih ramah. Akan ada waktunya kita bicara lebih banyak saat kau sudah lebih mampu dan lebih kuat. Raden Singogaluh kembali memutar, walau tak ada lagi kekuatan yang menekan mereka. Tapi mereka tetap waspada. Kali ini Raden Singogaluh berhenti di hadapan Dirga. Julurkan tanganmu, Ucap Raden Singogaluh. Guntur tidak mengerti maksud Raden Singogaluh, namun Nyai Jambrong memberi isyarat untuk melakukannya. Di hadapan kepalan tangan Guntur, Raden Singogaluh meraung dengan begitu keras. Guntur semakin sulit menahan rasa takutnya. Samar-samar terbentuk guratan hitam di kulit tangan Guntur yang memiliki suatu pola. lindungi kawanmu, bahkan walau harus kehilangan nyawamu. Kupinjamkan kekuatanku. Aku akan ada di sana saat waktunya tiba. Saat perang para danyang telah sampai di alam manusia. Ucap Raden Singogaluh. Ia pun berpaling pergi meninggalkan kediaman Nyai Jambrong. Kenapa bocah jelata itu? Kenapa bukan bocah keturunan Dharma Wijaya itu? Nyai Sukmo Ireng tak mengerti dengan keputusan Raden Singogaluh. Saat itu Raden Singogaluh berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Guntur dan Dirga sesaat sebelum kembali berjalan. Bocah itu mendapatkan kekuatanku, tapi keturunan Dharma Wijaya itu, dia mendapatkan rasa hormatku. Kedua sosok itu pun perlahan hilang dalam kegelapan. Saat itu juga, seketika Dirga dan Guntur terjatuh lemas menghela nafasnya. Pergi? Akhirnya dia benar-benar pergi. Ucap Dirga. Guntur masih mengatur nafasnya sambil memperhatikan pola di tangannya. Eyang, sebenarnya apa yang tadi kalian bicarakan? Apa artinya perang para danyang akan terjadi dalam waktu dekat? Nyai Jambrong ikut duduk di tanah menemani mereka. Iya, Le. Beruntungnya Raden Singogaluh berada di pihak kita. Manusia di tanah danyang. Jauh di tempat yang tak terjangkau oleh manusia, Bliwaja berdiri di hadapan kobaran api yang menyala-nyala di hadapannya. Segala yang ada di sekitarnya berubah tidak menentu. Ini bukan tempat untuk manusia. Mengapa kau masih berada di sini? Suara sosok yang begitu anggun melintas di hadapan Bliwaja. Ia membuka matanya sesaat mencoba mengenali sosok itu. Memang bukan. Saya akan pergi secepatnya setelah menemukan apa yang aku cari. Balas Bliwaja. Sosok itu melihat sisa-sisa pertempuran di sekitar Bliwaja. Ia menyadari bahwa Bliwaja sudah sempat berhadapan dengan mereka yang tidak senang dengan keberadaan Bliwaja di sana. Tak kusangka ada manusia yang bisa menandingi danyang di tempat ini. Apa yang kau cari hingga senekat ini memasuki tanah para danyang? Bliwaja berusaha menenangkan dirinya lagi sebelum menjawab. Ia mencoba sedikit mengenali niat dari danyang yang melintas di hadapannya itu. Saya hanya mencari guru saya, sosok yang mewariskan ilmu aksara ini pada saya. Sosok anggun itu melayang mengelilingi Bliwaja. Ia merasakan kekuatan yang tidak asing dan begitu kuat dari tubuh seorang manusia. Kekuatan yang diberkahi oleh Dewi Durga. Sepertinya aku mengetahui gurumu. Kabar baiknya, dia masih berada di alam ini. Kau hanya perlu mencari cara untuk menemuinya. Benarkah? Syukurlah. Wajah Bliwaja terlihat sedikit berharap mendengar kabar itu. Apa yang membuat seorang manusia rela mempertaruhkan nyawanya di alam ini? Apa yang ingin kau minta? Tanya sosok itu. Bliwaja meninggalkan posisi duduknya. Ia mulai bisa membaca bahwa danyang itu hanya penasaran
tanpa niat jahat. Kami akan menghadapi perang para danyang, dan aku membutuhkan kemampuan guruku sang danyang yang mewariskan kekuatan ini padaku. Sosok itu pun mengangguk, mengerti. Dari wajahnya, ia sudah cukup memenuhi rasa penasarannya akan keberadaan seorang manusia di alam itu. Selamat berjuang, manusia. Tapi perlu kuingatkan sekali lagi. Entah apa niatmu meminta bantuan dari gurumu itu. Tapi jangan lupakan bahwa gurumu adalah bagian dari danyang hitam. Seusai mengatakan hal itu, sosok danyang itu melayang pergi meninggalkan Beliwajah. Dirinya menelan ludah saat mengetahui bahwa gurunya adalah bagian dari danyang hitam. Walau begitu, ia tidak berniat mengurungkan niatnya. Beberapa waktu kemudian, Beliwajah mencium bau mayat yang begitu menyengat. Ia menyadari sosok yang mendekat ke arahnya, dan kali ini jelas bukan hal baik. Tanpa pikir panjang, ia menggunakan ilmunya, merubah dirinya menjadi sosok Rangda dan meninggalkan tempatnya bersemedi. Namun keberadaan Beliwajah sudah ditandai oleh sosok itu. Semakin Beliwajah pergi, semakin menyengat bau mayat yang tercium olehnya. Belum sempat melihat wujud sosok itu, tiba-tiba perasaan mengerikan merasuk ke pikiran Beliwajah bersama kekuatan yang begitu menekannya. Penglihatan akan kematian, siksaan, jasad-jasad zaman peperangan melintas di kepala Beliwajah bersama perasaan yang mengerikan. Ia pun tidak mampu mempertahankan dirinya dan terjatuh di sebuah padang pasir. Hentikan! Hentikan ini semua! Tunjukkan wujudmu! Teriak Beliwajah. Ia benar-benar tersiksa dengan semua perasaan itu. Beliwajah mengira ia akan melihat sosok yang mengerikan. Namun yang muncul di hadapannya ternyata berwujud seorang manusia. Seorang pemuda berambut panjang, tak terurus, yang tubuhnya hanya ditutupi kilatan kain kafan. Ia tersenyum dengan mengerikan kepada sosok Rangda Beliwajah. Di tanah danyang, yang lemah akan dimangsa. Seharusnya kau sadar itu, ucap sosok itu. Beliwajah mengatur nafasnya. Ia mencoba memurnikan kekuatannya untuk menolak pengaruh dari sosok itu. Aku bahkan tak melakukan apapun. Semua sosok hidup di dekatku akan melihat itu semua. Mereka akan melihat semua kematian yang pernah kuciptakan. Beliwajah melotot ke arah danyang berbau mayat itu. Ia tidak menyangka berada di dekatnya saja sudah semengerikan ini. Duar! Beliwajah merubah wujud Rangdanya menjadi bola api besar. Ia melayang menuju sosok itu. Aku tak pernah berniat untuk kalah di sini. Tanpa disangka, sosok itu pun berubah menjadi bola api yang sama hingga kedua kekuatan besar itu beradu di langit. Kobaran api dan suara ledakan terdengar dari pertempuran mereka berdua. Beliwajah sadar, pertempuran mereka diawasi oleh sosok-sosok besar. Namun sebagian dari mereka tak peduli dengan pertarungan remeh mereka. Jadi kau ingin menjadi bagian dari kami para danyang? Tujuan akhir hidupku adalah ketidakadaan, bukan menjadi bagian dari kalian. Makhluk itu pun berubah menjadi sosok Rangda. Namun tak seperti Beliwajah. Rangda itu lebih besar dengan kekuatan hitam yang begitu mengerikan. Masih merasa mampu mengalahkanku, manusia bodoh? Beliwajah melihat itu semua, namun ia menolak untuk gentar. Tatwa leak, bukan sekedar ilmu untuk memusnahkan, ucap Beliwajah. Benar, dan keseimbangan adalah puncak tertinggi dari ilmu ini, balas sosok itu. Kedua Rangda itu memancarkan tekanan kekuatan yang mengerikan. Mereka berada di tingkatan yang sama, namun dengan sumber kekuatan yang berbeda. Menemuimu
bukan perkara yang harus dilakukan oleh Sang Betari, ucap sosok misterius itu. Saya benar-benar harus. Tapi Sang Betari mengatakan bahwa perang para danyang adalah perkara di mana ia harus berada di sana. Bliwaja diam. Ia tahu saat ini sosok itu sedang menyampaikan niat dari sosok Sang Betari yang ia anggap sebagai guru itu. Kau adalah yang terkuat di antara kawanmu. Hanya kekuatanmu yang mampu menandingi kekuatan danyang. Tapi percayalah, mereka semua membawa takdirnya sendiri. Terima kasih atas petunjuknya, balas Bliwaja yang mulai merasa tenang. Sebuah tanda muncul di dahi Bliwaja, pertanda berkah Sang Betari turun untuknya. Mereka berdua pun kembali ke wujud manusia. Namun seperti apa yang dikatakan sosok itu? Perasaan yang membawa kematian terus memancar dari sosok itu, walau tanpa melakukan apapun. Jika ia sampai menginjakan kakinya di alam manusia, tak sedikit manusia yang akan mati dengan kutukan dari dirinya itu. Bliwaja menyadari bahwa sosok di hadapannya itu adalah dia yang pernah dikenal sebagai Pangeran Kegelapan, danyang yang selalu hadir dalam peperangan dan bencana mematikan. Satu lagi, bukan hanya dirimu murid Sang Betari yang bertarung dalam perang itu. Ada satu murid lagi, bukan dari bangsa manusia. Ia sudah berada di perang itu sejak perang itu terpecah di zaman dulu. Bliwaja mengangguk menerima peringatan itu sambil memikirkan segala kemungkinan tentang siapa sosok yang dimaksud itu. Ia pun mundur dari alam itu, alam yang tabu untuk dimasuki oleh manusia. Tanah para danyang. Namun, saat hendak meninggalkan alam itu, samar-samar ia melihat sosok lain, sosok manusia tua dan sosok wanara yang melintas begitu saja di antara pepohonan di hutan. Tak mungkin ada manusia lain lagi yang bisa bertahan di alam ini. Satu persatu mereka yang berjuang mencari cara untuk menghentikan perang para danyang menemukan sosok-sosok yang akan berdiri di belakang mereka. Sosok yang mengikat garisnya, takdir dari leluhurnya maupun dari dirinya di masa lalu. Sebuah pertanda muncul dengan semakin kuat, di mana pernah diramalkan bahwa akan adanya peperangan yang melibatkan segala jenis makhluk ciptaan yang maha kuasa. Bangsa manusia, dedemit, jin, siluman, hingga makhluk setengah dewa akan berhadapan untuk menentukan kebangkitan Angkara Saka. Sosok yang mampu menyingkirkan manusia dari alamnya, sesuai yang diramalkan akan ditentukan pada akhir perang para danyang. Tanah Perjanjian. Danan dan Cahyo mengikuti petunjuk Mbah Purnomo yang telah berganti pakaian untuk bertemu dengan Pusaka Sukma. Mereka mengambil air dari telaga dan membawanya ke sebuah punden di tengah hutan. Sebuah tumpukan batu yang dikelilingi reruntuhan candi-candi kecil. Tuangkan airnya di tempayan batu itu, perintah Mbah Purnomo yang segera dilaksanakan oleh Cahyo. Ini seperti metode Mbok Sarnan, bisik Cahyo saat kembali ke sebelah Danan. Iya Jul, sepertinya begitu. Mereka melihat Mbah Purnomo membacakan mantra yang cukup panjang di hadapan tempayan itu. Danan dan Cahyo melihat di sekitar mereka daun-daun pepohonan bergerak. Namun di punden tempat mereka berada tak ada angin yang berhembus. Tenang, benar-benar tenang hingga air di tempayan itu menghilang. Mas Danan, Mas Cahyo. Samar-samar Danan dan Cahyo mendengar suara perempuan. Suara dari sekitar mereka. Mereka merasa tidak asing dengan suara itu. Mas Danan, di sini
Suara itu terdengar lagi. Kali ini mereka tahu suara itu berpusat dari tempayan. Iyalah, kalian saling kenal toh. Pantas saja mau dipertemukan, ucap Mbah Purnomo. Danan dan Cahyo masih tidak mengerti. Tapi saat melihat ke tempayan, mereka segera ingat siapa pemilik suara itu. Kamu Lara Sukma kan? Cahyo mengenali sosok yang dipantul di tempayan itu. Danan hanya tersenyum melihat sosok anak perempuan anggun yang sempat ditakuti oleh warga desanya itu. Mbah Purnomo, apa maksudnya ini? Teman kalian itu, Lara Sukma. Dia adalah titisan pusaka Sukma di kehidupan ini. Jelas Mbah Purnomo. Benar Sukma? Sukma mengangguk. Ia terlihat lebih ceria dari sebelumnya saat kita temui. Di sebelah Sukma berdiri Abdi Jinten, sosok yang dipercaya oleh penguasa pantai selatan untuk mendampingi Lara Sukma. Kanjeng Ratu menjaga dan melindungi Sukma di Laut Selatan. Seharusnya semua baik-baik saja. Sampai tiba entah bagaimana pusaka mayit melayang dengan cepat dan jatuh di laut ini juga. Sejak itu, Kanjeng Ratu kerepotan menjaga agar kedua pusaka ini tak saling bentrok. Jelas Abdi Jinten. Benar-benar kurang ajar. Siapapun yang membuang pusaka mayit ke Laut Selatan benar-benar tidak tahu diri, umpat Mbah Purnomo. Saat itu Danan menoleh ke arah Cahyo dengan sedikit menunduk takut. Tak salah lagi, Cahyo dan dirinya lah yang memutuskan membuang pusaka mayit ke Laut Selatan karena tak mampu untuk mengalahkannya. Sukma! Cahyo mencoba mengalihkan pembicaraan yang bisa saja menyudutkannya itu. Kalau kamu titisan pusaka Sukma, apa kamu tahu keberadaan pusaka Ratu Ular? Lara Sukma mengangguk. Tahu Mas, tapi kenapa Mas Cahyo dan Mas Danan keringetan begitu? Cahyo merasa gagal mengalihkan pembicaraan itu. Ia benar-benar tak menyangka apa yang mereka lakukan dulu berdampak hingga saat ini. Enggak. Di sini agak gerah. Lah, kok saya di sini kedinginan ya? Ucap Mbah Purnomo. Danan tersenyum kecut dengan keadaan yang aneh itu. Ia buru-buru kembali menanyakan keberadaan pusaka Ratu Ular yang sedang mereka cari saat itu. Semua perjalanan kalian tidak ada yang sia-sia. Pertemuan dengan Lara Sukma pun merupakan bagian dari pencarian kalian. Pusaka Ratu Ular saat ini ada di istana Kanjeng Ratu. Tapi tak hanya kalian yang mengincarnya. Dan Kanjeng Ratulah yang memutuskan kepada siapa ia akan mempercayakan pusaka itu. Jelas Abdi Jinten. Apa yang harus kami lakukan, Abdi Jinten? Bagaimana agar Kanjeng Ratu mau mempercayakan pusaka itu pada kami? Kanjeng Ratu tidak pernah berpihak. Tidak ada yang tahu isi hatinya. Sukma tahu, kita akan bertemu di pesisir laut ini lagi, ucap Lara Sukma. Tak lama kemudian penglihatan di tempayan itu menghilang. Angin kembali berhembus dan suasana mistis di sana berangsur menghilang. Cahyo dan Danan telah mengerti kemana mereka harus melangkah berikutnya. Ia harus mencari cara bagaimana agar pusaka ular bisa berada dalam perlindungan mereka, dan sekaligus mempersiapkan keadaan di mana mereka akan menjadi incaran para danyang hitam ketika pusaka itu ada di tangan mereka. Sebelum kalian pergi, sebaiknya kalian menemui beliau dulu. Mbah Purnomo berbicara sambil mengantarkan kami kembali ke telaga. Beliau? Cahyo mempertanyakan maksud Mbah Purnomo. Kanjeng Roro Mayit. Beliau membangkitkan saya sebelum waktunya, itu demi kalian. Tidak ada salahnya, sekedar berterima kasih. Danan seketika lemas mendengar nama itu.
namun ia merasa ada sesuatu yang mengganjal di dirinya. Ia merasa segala sesuatu yang terjadi antara dirinya dan Roro Mayit akan menjadi penghalang dalam perang nanti. Akan saya temui, tapi setelah saya persiapkan semuanya. Balas Danan dengan menegaskan sorot matanya. Cahya menoleh ke arah Danan. Ia tidak begitu mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ia terlihat siap mendukung apapun yang akan dilakukan oleh Danan. Tenang, Nan. Aku, Wanasura, dan Kliwon ada bersamamu. Jikapun harus bertarung, ada kami di sini. Cahyo berusaha menenangkan Danan. Mereka pun pergi meninggalkan telaga itu, telaga di mana Roro Mayit mempercayakan satu abdinya untuk menjaga tempat itu sebagai juru kunci. Telaga di mana Roro Mayit menanti kedatangan mereka kembali. Di desa Windualit, suasana di Alas Mayit tak semenyeramkan dulu. Beberapa wilayah hutan sudah dibabat untuk dimanfaatkan warga. Danan seorang diri di sana. Sudah berjam-jam, ia duduk di hadapan sebuah makam. Lasmi, apa yang harus Mas lakukan? Air mata Danan tertahan di matanya. Ia tak mengerti lagi harus bercerita kemana. Danan hanya mengenang apa yang pernah terjadi padanya di desa Windualit. Bukan Naya, namun kepada Lasmi lah pertama kalinya hati Danan berlabuh. Namun takdir yang kejam membuat Lasmi bersekutu dengan dedemit Alas Mayit hingga hidupnya berakhir dengan tragis. Seandainya dulu Mas tetap tinggal di desa Windualit, Lasmi tidak akan seperti ini kan? Setelah gagal menyelamatkan Lasmi, sekarang Mas menyakiti Naya. Di depan makam itu, Danan mengungkapkan segala yang terjadi. Segala yang ia ingat saat tubuhnya kembali dari jagat Segoro Demit. Mas tak akan pernah melakukan itu sebelumnya. Mas benar-benar tidak sadar bagaimana Mas dan setan itu bisa bercinta. Melakukan pada sesama manusia saja sudah merupakan perbuatan dosa. Tapi Mas melakukan pada setan itu. Tangis Danan pecah bersama dengan semua pengakuannya. Entah berapa lama Danan berdiam di depan makam Lasmi. Cahyo dan Sekar pun akhirnya menyusul Danan yang masih merenung di hadapan makam itu. Mbak Lasmi sudah tenang di alam sana kok, Mas. Sekar nggak pernah lupa bersihin makam Mbak Lasmi. Ucap Sekar menyapa Danan. Kali ini bukan masalah Lasmi, Sekar. Masalah yang lebih besar yang bisa bikin jagat Segoro Demit gempar. Seru Cahyo. Mendengar ucapan Cahyo itu, Danan pun menoleh dengan matanya yang masih merah. Melihat tatapan itu, Cahyo pun mengurungkan niatnya untuk bercanda. Mas Danan belum menghubungi Naya. Naya pasti udah benar-benar rindu, Mas. Danan hanya menggeleng tanpa menjawab ucapan Sekar sedikit pun. Mas Danan, apapun yang sudah terjadi, selalu ada pintu maaf di hati seorang yang benar-benar sayang. Sekedar marah itu wajar. Sekar yakin Naya nggak akan ninggalin Mas Danan. Sekar dan Naya tahu banget kok kalau Mas Danan orang baik. Iya, Mas Cahyo juga baik. Cibir Cahyo tak mau kalah yang segera dibalas dengan cubitan oleh Sekar. Mendengar perkataan itu, Danan menarik nafas dalam-dalam. Walau tidak yakin, Danan merasa ucapan Sekar ada benarnya. Ia merasa harus jujur apa adanya pada Sekar dan menerima kemarahan Naya. Makasih ya, Sekar. Danan pun berdiri hendak kembali ke desa. Namun saat itu, tiba-tiba mereka merasakan perasaan yang aneh. Danan! Cahyo memberi isyarat. Danan pun melihat ke segala arah mencari asal dari firasat yang menyelimuti mereka itu. Sekar, jangan jauh-jauh dari Mas ya. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba ada sosok yang berdiri di atas makam Lasmi. Danan memerhatikan sosok itu dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Lasmi,
Danan tertegun. Cahyo dan Sekar tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Danan, dia bukan Lasmi, Nan. Iya, Jul. Aku tahu. Lasmi sudah tenang di alam sana. Sosok menyerupai Lasmi itu tersenyum memperhatikan tangan dan anggota tubuhnya. Ia menatap Danan sejenak dan tersenyum lucu. Jadi ini wujud perempuan yang pernah dicintai Mas Danan. Ucap sosok yang menyerupai Lasmi itu. Suara itu. Kau Roro Mayit. Danan mengenalinya. Saat itu juga Cahyo menarik Sekar ke belakangnya, menjauhkan dari sosok Roro Mayit yang muncul dengan wujud Lasmi itu. Mas mau saya hidupkan lagi Lasmi? Ucap Roro Mayit. Dengan terlihat bingung dengan situasi itu, ia tidak menyangka dengan pertanyaan yang diberikan Roro Mayit saat itu. Danan ingin segera menolak. Namun tiba-tiba ia teringat. Jika Lasmi bisa dihidupkan, apa itu artinya ayahnya juga bisa dihidupkan? Tidak. Hidup dan mati manusia adalah takdir yang harus kami terima. Tapi aku dipercaya untuk menguasai kematian. Goda Roro Mayit. Kematian orang-orang baik hanya menyakitkan untuk mereka yang ditinggalkan. Namun mereka bahagia di alam sana. Tawaranmu tidak menggodaku, Roro Mayit. Danan semakin menguatkan tekadnya. Roro Mayit menghela nafas panjang sambil menggeleng melihat keteguhan hati Danan. Sudah cukup main-mainnya. Tidak usah kau pikirkan ingatan itu lagi. Tidak terjadi apapun di antara kita. Ingatanmu hanyalah akal-akalanku saja. Balas Roro Mayit. Danan mengernyitkan dahi. Kebingungan mendengar ucapan Roro Mayit. Apa maksudmu? Roro Mayit hanya tersenyum kecil, nampak menikmati kebingungan Danan. Dengan sapuan tangan, tiba-tiba muncul ingatan samar di benak Danan. Ingatan itu terasa baru, tapi sangat nyata. Nyi Sendang Rangu. Danan melihat Nyi Sendang Rangu yang begitu lemah. Kekuatannya benar-benar terkuras sejak berada di Jagat Segoro Demit dan untuk membawa Danan kembali. Nyi Sendang Rangu kehilangan kekuatannya. Ia sudah dikurung begitu lama. Dan saat terbebas, kekuatannya terkuras di alam itu. Jadi apa? Danan tidak sadar, namun Roro Mayit justru membalas dengan tatapan menggoda. Jadi Nyi Sendang Rangu kehilangan wujudnya. Ia pergi untuk memulihkan dirinya hingga perang yang dimaksud tiba. Sampai saat itu, ia meminta aku untuk menjagamu, menjaga Mas Danan. Ucapnya sambil mendekat ke arah Danan. Danan mundur selangkah. Kali ini wajahnya memerah saat melihat sosok yang benar-benar mirip dengan Lasmi itu mendekat ke arahnya. Nyi Sendang Rangu menitipkan Danan kepada Roro Mayit. Tidak mungkin. Cahyo semakin tidak mengerti dengan situasi ini. Apa dia berbohong? Sekar merasa tidak yakin. Tidak. Kali ini dia tidak berbohong. Aku samar-samar mengingatnya. Danan pun mengeluarkan selendang Nyi Sendang Rangu dari kantongnya. Ia tak menyangka bahwa selendang itu adalah pesan dari Nyi Sendang Rangu. Kalian kenapa sih? Memangnya kalian anggap aku itu makhluk sejelek apa? Ucap Roro Mayit. Kau danyang penguasa alam kematian. Begitu banyak kematian yang kau sebabkan. Bagaimana mungkin Nyi Sendang Rangu mempercayakan Danan pada sosok semengerikan itu? Cahyo tidak terima. Merasa sedikit kesal, Roro Mayit pun berjalan dan mendekat ke arah Cahyo. Dan saat itu Cahyo sudah bersiap memanggil Wanasura. Aku memang menguasai alam kematian. Tapi aku tidak pernah meminta kematian. Manusia-manusia itulah yang mempersembahkan kepadaku. Kalau kalian menanam jagung, yang tumbuh pasti ya jagung. Padi ya padi. Sama seperti mereka. Mereka mempersembahkan tumbal.
ya mereka akan mendapat berkah dari kematian. Jika mereka mempersembahkan doa, ya mereka akan mendapat berkah dari kepada siapa yang mereka berdoa. Tak semua danyang berniat menyesatkan. Kami hanya menjaga keseimbangan, dan mereka hanya memanen apa yang mereka tanam. Kebetulan saja, aku menguasai sesuatu yang ditakuti oleh manusia. Danan dan Cahyo mencoba mencerna perkataan Roro Mayit. Memang di kejadian saat ini, mata mereka sedikit terbuka tentang semesta. Yang putih belum tentu baik, hitam belum tentu jahat. Kedua sisi hanya bagian dari alam yang harus saling menyeimbangkan. Terima kasih atas niat baikmu. Tapi sepertinya aku tidak bisa mengandalkan kekuatanmu. Ucap Danan mencoba menyampaikan apa yang ia rasakan. Walau Nyi Sendang Rangu yang meminta, walaupun Roro Mayit sudah menjelaskan posisinya, ia tetap tak bisa menyangkal bahwa hanya manusia yang sudah menjadi setan dan menyembah dirinya demi pesugihan hingga kedikdayaan. Mendengar perkataan itu, Roro Mayit tiba-tiba memancarkan kekuatan yang begitu menekan hingga tanpa sadar mereka bertiga gemetar. Bukan keputusan kalian, aku akan berada di mana. Aku tak mau berhutang lagi pada Nyi Sendang Rangu. Lagi pula, alas mayit itu adalah wilayah kekuasaanku. Danan menoleh ke arah desa dan khawatir dengan keadaan warga desa bila Roro Mayit ngamuk di tempat itu. Baiklah, sudah. Kami tidak akan menghalangimu. Balas Danan. Roro Mayit pun kembali menyimpan kekuatannya dan tersenyum. Sepertinya aku akan memakai wujud perempuan ini saat bersamamu. Dengan wujud ini, wajahmu terlihat sedikit lebih memandangku dengan baik. Apa? Danan tak menyangka hal itu. Ia tidak bisa membayangkan akan sering melihat wujud Lasmi di dekatnya. Selesaikan urusan kalian di desa ini sebelum esok tengah hari. Waktu kita tidak banyak. Setelah membawa pusaka Ratu Ular, aku akan mengawal kalian ke tanah perjanjian, tempat di mana Nyi Durgati, Dewi Naganingrum, dan yang lain memulai ritual kebangkitan Angkara Saka. Mereka sudah akan mulai ritual itu. Aku akan menunggu di sini sampai urusan kalian selesai. Danan dan Cahyo mengangguk, mengerti. Mereka pun berpaling kembali ke desa untuk meminjam tabuh watu ringin yang akan mereka bawa untuk berjaga-jaga. Namun saat itu tiba-tiba Danan terfikirkan sesuatu. Terima kasih karena bersedia mengawal kami. Ucap Danan lalu menatap Roro Mayit dengan serius. Tapi aku ingin tahu satu hal. Kau di pihak mana saat para danyang itu berperang? Namun sosok yang mengambil wujud Lasmi itu hanya menjawab dengan senyuman yang misterius. Dan cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkannya lagi di part berikutnya. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.